Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita yang membawa zaman zahiliyah ke era penuh cahaya. Tiada lain dan tiada bukan yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Para pemirsa sekalian, kita telah menapak pada bulan Ramadan, bulannya kita, bulan yang mulia dan bulannya kita. Mengapa disebut demikian? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Rajaba syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahri ummati. Inna Rajaba, sesungguhnya bulan Rajab, syahrullah adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, syahri, bulanku, kata Rasulullah. Wa Ramadan, dan bulan Ramadan, syahri ummati, adalah bulannya umatku. Dari hadis demikian maka dapat disimpulkan bahwasanya Ramadan adalah bulannya kita yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW. Maka kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW, hendaknya kita tingkatkan ibadah-ibadah kita. Jangan sampai masjid sepi saat bulan Ramadan. Jangan sampai pengajian kitab, pengajian Al-Quran sepi di bulan Ramadan. Jangan sampai ibadah kita loyo di bulan Ramadan. Lalu di abad-abad sebelumnya Rasulullah pernah berpidato seperti pada saat ini di awal bulan Ramadan. Rasulullah berpidato sebagai berikut. Adakum syahru ramadana syahru mubarakun, faradullahu alaikum siyamuh, tuftahu fihi abwabus samai wa tugallu fihi abwabul jahim, wa tugallu fihi maradatus syayatin, wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa. Pintu-pintu langit dibuka di bulan ini, dan pintu-pintu neraka jahim ditutup di bulan ini. Dan syaitan-syaitan pengganggu dibelenggu. Di bulan ini terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa terhalangi dari kebaikan di dalamnya, maka ia telah terhalangi. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Menurut Syekh Ahmad Syakir dalam syarah Al-Musnad juz 2 halaman 314, sanad hadis tersebut sahih. Yang dimaksud bulan yang diberkahi adalah bulan yang banyaknya kebaikan, bulan yang baik terlihat atau bersifat abstrak. Maksud dari redaksi barang siapa terhalangi dari kebaikan, ia terhalangi adalah ia yang tidak mendapatkan kebaikan yang sempurna. Nah, bagaimana cara kita mendapat ibadah yang sempurna? Maka semuanya hendaklah dengan ilmu. Mungkin kita telah sering dengar dalam fikih-fikih apa hal-hal saja yang membatalkan puasa. Sudah sangat rinci di kitab-kitab fikih dijelaskan. Tapi mungkin kita lalai hal-hal apa saja yang dapat menggugurkan pahala puasa. Jadi mungkin ibadah kita sah, mungkin ibadah kita diterima oleh Allah, namun kita tidak mendapat pahalanya, atau seperti tadi, pahalanya tidak sempurna. Maka Rasulullah SAW pun pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal ajz. Artinya, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, yang dia dapat dari puasanya ilal ju', kecuali lapar, wal ajz, dan juga dahaga. Hadis riwayat Nasa'i. Nah, jadi Rasulullah pun sudah mewanti-wanti kita dari dahulu. Orang muslim itu kalau berpuasa itu cuma kebanyakan, mungkin tidak semuanya, itu hanya menahan lapar dan juga dahaga, tapi tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Karena apa saja? Maka kita cari tahu. Yang pertama, melakukan perbuatan dosa yang dapat menggugurkan pahala puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, Hamsun yuftirus shaim, al-ghibah, wan namimah, wal kadhib, wa nadru bisyahwat, wal yaminu syahid. Artinya 5 hal yang bisa mendapatkan pahala seorang berpuasa. Yang pertama, ghibah, membicarakan orang lain.
Membicarakan orang lain ini bukan hanya saja orang lainnya tidak nampak kita bicarakan keburukannya, tidak. Namun di dalam kitab Taisirul Khalaq dijelaskan, dzikruka akhaka walau ya'lam. Kita membicarakan keburukan orang lain meskipun orang itu ada di hadapan kita. Itu juga termasuk ghibah atau menggunjing. Yang kedua dijelaskan pula an-namimah, yaitu adu domba. Bagaimana adu domba itu? Yaitu contoh, ada si A dan si B. Si C datang kepada si A berkata bahwasannya si B melakukan hal seperti ini yang membuat si A marah. Lalu si C datang lagi ke si B berbicara bahwa si A begini yang membuat si B itu marah. Atau mungkin pada dasarnya adalah adu domba adalah membuat kedua kelompok atau yang lain saling bermusuhan. Lalu yang ketiga adalah al-kadhib atau berbohong. Yang seperti kita telah sering dengar, berbohong adalah membicarakan apa yang sebenarnya tidak terjadi. Lalu yang keempat adalah an-nadru bisyahwati, melihat dengan syahwat. Jadi ketika kita di bulan Ramadan, ketika kita berpuasa, hendaknya kita menjaga pandangan kita, baik secara langsung maupun secara layar kaca. Lalu yang kelima adalah al-yamin al-kadhibah, yaitu sumpah palsu. Yaitu kita bersumpah namun hal yang sebenarnya tidak terjadi juga. Maka dari itu jaga lisan kita, jangan sering-sering atau jangan terlalu sering untuk berbicara sumpah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang kedua, berpuasa tapi dengan tujuan ingin mendapat pujian orang atau riya. Nah, riya ini juga berbahaya kalau kita lakukan ketika ibadah puasa. Seperti dalam Rasulullah SAW bersabda, "Waman soma yurai faqad asroka." Waman soma, barang siapa yang berpuasa yurai dan dia melakukan riya, faqad asroka, maka dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Tabrani. Nah, kalau kita tarik ulang di hadis sebelumnya, tadi kita dengar ada dua hal yang sebenarnya Rasulullah telah mewanti-wanti kita sebelumnya, yaitu ayatul munafiki salasun, idza kadzaba hadasa wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Barang tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Satu, berbicara dusta, hadasa kadzaba, wa idza wa'ada ahlafa, dan barang siapa berjanji dia mengingkari. Yang ketiga, wa idza tumina, dan bila diberikan amanah maka dia mengingkari. Nah, tadi pun apa yang telah dikatakan Rasulullah menggugurkan pahala puasa itu termasuk dalam tanda-tanda munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sekarang juga orang yang menggugurkan pahala puasa bahkan dapat dikatakan oleh Rasulullah dia telah asroga, dia telah berbuat syirik. Lalu yang ketiga, berbuka puasa dengan mengonsumsi haram. Jadi setelah kita menahan lapar dari azan subuh, atau mungkin bagi kita yang lebih berhati-hati kita menahan lapar dan dahaga dari imsak, hingga kita pada azan maghrib berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, lalu kita berbuka puasa. Nah, apabila kita berbuka puasa dengan hal yang haram, maka itu juga dapat menggugurkan pahala puasa kita. Maka berhati-hatilah. Nah, berbuka puasa dengan haram inilah, haram bukan hanya dari hidangannya saja, bukan dari asalnya, bukan dari barangnya ini, contohnya anjing atau babi atau barang najis yang lain, tapi perhatikanlah pula dari mana kita mendapatkan barang ini, apakah halal atau tidak, dari rezeki mana kita dapat secuil nasi, sepotong ayam atau sesuap nasi di atas piring kita. Apakah hasil mencuri? Apakah hasil dari hal haram yang lain? Atau mungkin hal yang halal dan berkah? Insya Allah semoga yang ada di hidangan kita adalah hal-hal yang halalan thayyibah. Amin amin ya rabbal alamin. Agar apa? Agar puasa kita termasuk dalam kategori puasa yang ibadahnya termasuk sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih ala madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.